Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berjumpa kembali di acara kajian ilmiah di kanal YouTube McVision Indonesia. Sebelum kita memulai pembahasan kita yang sekarang temanya adalah berkaitan dengan ekonomi, maka kami telah mengundang beberapa narasumber. Dan juga sebelum kita langsung masuk kepada para narasumber, kita akan mendengarkan welcome speech dari Direktur Bank Salatiga, beliau Bapak Darto Supriyadi, SEMSI. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih dari McVision Consulting yang sudah memberikan media sekaligus juga kesempatan untuk Kota Salatiga membangun suatu komunitas keilmuan yang baru, di mana intelektual anak-anak muda ini berkumpul bersama-sama untuk menyelaraskan antara keinginan dari pemerintah kota, masyarakat, dan dunia akademis terutama dalam memajukan entitas intelektual yang ada di Kota Salatiga. Kami ikut senang, kenapa? Karena dunia perbankan, dunia usaha, dan mungkin beberapa bidang yang lain juga diajak bersama-sama untuk membangun entitas ini. Terima kasih sekali lagi untuk McVision Consulting atas kesempatan dan mungkin juga harapannya ke depan. Khusus untuk dunia perbankan, di mana tata kelola atau good corporate governance ini adalah salah satu urat nadi dalam hal tata kelola yang baik. Saya pikir ini sudah harus harga mati dilaksanakan. Kenapa? Karena beberapa kejadian yang sudah-sudah good corporate governance ini hanya dijadikan lip service. Ada satu kejadian yang dimana dalam beberapa sesi tata kelola ini harusnya sudah diupdate, ternyata belum diupdate. Ada beberapa kelemahan yang selama ini mungkin lupa kita melakukan penyesuaian ya dengan tuntutan zaman, yaitu adanya tuntutan kompetensi. Tuntutan kompetensi ini tidak bisa tidak harus di-upgrade setiap waktu. Karena tuntutan itu tidak bisa tidak harus dipenuhi, karena zaman IT selalu berubah. Kemudian yang berikutnya adalah integritas. Integritas ini juga sama dengan kejujuran dalam bekerja, dan memang godaan demi godaan untuk dunia perbankan terutama keuangan ini sangat menyolok ya akhir-akhir ini. Bukan hanya faktor internal, tapi juga karena kebanyakan faktor hedonis atau eksternal yang menjembatani ini bisa terjadi. Itu faktor yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan faktor kompetensi. Yang ketiga biasanya berkaitan dengan sense of crisis, di mana masa-masa semacam ini, masa-masa pandemi, ini kita harus mau nggak mau dipaksa untuk melakukan yang namanya perubahan. Pertanyaannya mendasar adalah, Pak, kalau begitu bagaimana kesiapan SDM? Itulah kenapa 5% dari BTK itu disiapkan untuk pendidikan. Itu biasanya itu minimal. Bagaimana kalau itu tidak dilaksanakan? Ya, kerugian ke depan akan timbul, yaitu apa? SDM yang tidak kompeten. Yang berikutnya, IT. IT adalah sarana atau prasarana yang penting di saat sekarang ini untuk mempermudah semua akses yang ada di bidang pekerjaan perbankan atau di dalam pekerjaan organisasi apapun. Ini kalau tidak diupdate, saya pikir sama saja. Hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, apa-apa yang kita inginkan juga tidak bisa disupport dengan baik. Karena semua masih manual, padahal kita inginnya paperless. Semuanya serba cepat, tidak banyak yang bersifat manual, dan
lebih kita harapkan adalah hubungan ini adalah menjembatani kebutuhan teknologi dan zaman. Yang berikutnya adalah yang kita sering lupa adalah kerjasama atau network dengan lembaga-lembaga atau komunitas yang lain yang berkaitan dengan lembaga ini atau lembaga keuangan. Kadang kita ini kalau tidak sering melakukan updating data di luar, tata kelola ini menjadi sesuatu yang kelihatannya rutinitas, padahal tata kelola adalah hal-hal yang bersifat dinamis. Karena dinamis kita bisa dapatkan ini di lembaga-lembaga yang sifatnya adalah keilmuan, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Max Vision ini. Kenapa itu penting? Karena di dalam satu entitas, kalau tidak ada network atau masukan dari lembaga yang ahli di luar, ya, yang berkompeten di luar, maka kita juga akan menimbulkan risiko baru. Risiko inilah yang saya bilang tata kelola ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diupdate setiap saat. Dengan siapa? Dengan entitas-entitas yang bersifat keilmuan atau yang bersifat transfer knowledge. Mungkin itu yang bisa saya harapkan dari kerjasama, good corporate governance, ya, dan sekaligus apa-apa yang sudah dilakukan oleh BUMD sebagai salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tugas utamanya adalah mensejahterakan masyarakat, yang kedua menjadi kontributor di pendapatan asli daerah. Ini harapannya, walaupun kadang tidak mudah untuk menjalankan ini. Kenapa? Kadang berjalan sendiri, kemudian kesejahteraannya menjadi tidak update, tidak tercapai, ya. Yang kedua, apa yang sudah diharapkan untuk disetorkan di APBD sebagai pendapatan asli akhirnya tidak maksimal. Ini semua bisa terjadi kalau dalam tata kelola ini tidak sebagaimana mestinya. Sekali lagi, harapan kami pemerintah daerah selaku pemilik bisa ikut membantu mensejahterakan sekaligus membina BUMD yang ada. Jadi kalau memang layak dan berpotensi besar untuk kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah, seyogyanya bisa dibina dan ditingkatkan lagi kontribusinya. Semua itu mau nggak mau harus bersinergi, karena bagaimanapun bisnis ini adalah profit. Kalau sampai dialokasikan budget APBD ternyata tidak maksimal, maka yang rugi adalah masyarakat yang ada sebagai salah satu pembayar pajak setia untuk APBD. Mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan dari perusahaan daerah sebagai salah satu kontributor kesejahteraan rakyat dan juga pendapatan asli daerah betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang yang di dalam hal ini sudah dituangkan di dalam beberapa ketentuan undang-undang perusahaan daerah sekaligus Permendagri yang berkaitan dengan pengembangan usaha milik pemerintah daerah yang harusnya ke depan menjadi salah satu kontributor pendapatan asli selain pajak daerah. Demikian mungkin masukan dari saya selaku praktisi di bidang perbankan BUMD untuk kemajuan pemerintah daerah. Sekali lagi selamat untuk Max Vision yang sudah berusaha menyatukan beberapa entitas keilmuan anak muda, mudah-mudahan Salatiga, pemerintah daerah yang ada di sekitar dan menjadi naungannya bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan daerah. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Darto Supriyadi SE, MSI, selaku Direktur Bank Salatiga, yang kami tunggu masukan-masukan, pencerahan-pencerahannya, dan juga sangat
erat kaitannya dengan hubungan yang berkaitan dengan kemajuan di Kota Salatiga, lebih khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan. Yang kami hormati pula narasumber atau penyaji dalam kesempatan ngabuburit ini, ada beliau Bapak Doni SEMM selaku tenaga ahli di McVision Consulting, dan juga beliau kompeten di bidang ekonomi dan manajemen. Yang kami hormati pula Bapak Budi SEMM selaku tenaga ahli di McVision ya, dan sekaligus sebagai pengampu di IAIN Kota Salatiga. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul secara virtual untuk bisa mengkaji, membedah terkait dengan tema yang sangat menarik, yaitu manajemen perusahaan, yang tentu di dalamnya sangat-sangat penting dan juga mempunyai tingkat keluasan untuk bisa kita kaji dalam perkembangan yang akan datang. Besar harapan juga kami ingin sampaikan kepada peserta diskusi secara online ini untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil kajian, mengambil inspirasi ataupun mengambil intisari keilmuan yang tentu untuk bisa kita kembangkan dari hari demi hari untuk bisa mengembangkan keilmuan yang lebih baik. Tentu kami McVision Indonesia, yayasan dan juga lembaga CV Consulting juga berharap kerjasama yang sinergis, kerjasama yang saling berhubungan atau saling bersimbiosis antar para pemangku kebijakan, yang dalam hal ini ada Bank Salatiga selaku komponen BUMD yang ada di Kota Salatiga dalam rangka untuk mengembangkan skala ekonomi di masyarakat, tentu dengan harapan mewujudkan rasa keadilan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Salatiga. Kota Salatiga tentunya tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan dan kota transit, tetapi di situ ada kota literasi keilmuan yang menghasilkan sebuah karya-karya monumental, dan salah satunya adalah karya monumental di bidang ekonomi dan manajemen. Dengan harapan dengan banyaknya kajian-kajian keilmuan ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan daya dobrak bagi pemerintah atau para pemangku kebijakan untuk bisa melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tentu disesuaikan dengan kajian keilmuan yang ada. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Perumda Bank Salatiga yang diwakili di sini oleh Bapak Direktur Bapak Darto Supriyadi MSI, yang kita harapkan kerjasama yang berkesinambungan antara kami di McVision Indonesia dan juga Perumda Bank Salatiga untuk bisa melahirkan sebuah karya, melahirkan sebuah kebijakan yang tentu itu mempunyai hubungan untuk bisa mengembangkan Kota Salatiga yang hati beriman. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan kali ini, ambil pelajarannya, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Darto Supriyadi selaku Direktur Bank Salatiga yang telah memberikan kata sambutan bagi acara kita pada hari ini. Dan sekarang kita telah mengundang beberapa pakar yang ahli di bidangnya dan akan membicarakan terkait dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada kesempatan hari ini, kita telah mengundang beberapa pakar di bidang ekonomi yang akan memberikan kepada kita banyak pencerahan dan yang akan berbicara pada bidang
atau yang akan berbicara pada tema prinsip pengelolaan perusahaan. Maka narasumber pertama yang telah hadir di hadapan kita semua adalah Bapak Budi Utomo, SEMM, dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Doni Rizky Widya Mardika, SEMM. Maka sebelum kita menelusuri atau memperdalam terkait dari prinsip apa saja yang diperlukan ketika seseorang mengelola perusahaan atau hendak mengelola sebuah perusahaan, kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Utomo. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Oh ya, mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa sedikit berbagi ya, keilmuan, pengalaman yang pernah saya dapat dari teman-teman nanti. Pada kali ini ya, kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan topik tentang prinsip GJG, Good Governance ya, dalam perusahaan di era disrupsi. Nanti saya akan share screen. Sebentar. Ya, baik. Jadi topik yang akan saya sampaikan adalah prinsip Good Corporate Governance di era disrupsi ya. Sebelum nanti saya membahas lebih jauh tentang Good Corporate Governance ya, saya akan mengawali pembahasan pada saat ini dengan era disrupsi ya. Jadi kita semuanya masuk dalam era disrupsi ya. Jadi era disrupsi itu adalah sebuah great shifting ya, istilahnya Prof. Kasali. Era disrupsi ini adalah sebuah era di mana sebuah peradaban modern, peradaban dari sesuatu yang konvensional menuju ke sesuatu yang modern ya, atau semuanya serba digitalisasi. Nah, disrupsi ini ternyata membawa sebuah pengaruh yang sangat besar bagi sebuah bisnis maupun pola kehidupan ya. Jadi teman-teman bisa bagaimana dampak era disrupsi ini memberikan sebuah pengaruh yang begitu sangat luar biasa dalam bisnis maupun dalam kehidupan ya. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana era disrupsi ini bisa mengubah pola bisnis dan kehidupan. Ya, saat dulu ketika kita ingin ketika kita dalam kondisi lapar, saat pulang kerja dalam keadaan capek, nah tentu kita harus pergi ke tempat makan ya. Tapi karena era disrupsi ya, karena kemajuan sebuah teknologi sehingga membuat semuanya serba digital. Muncullah sebuah startup ya, ada namanya Gojek ya, kemudian ada namanya GoFood ya, dan lain sebagainya. Nah tentu itu memberikan sebuah pengaruh pola bisnis yang sangat luar biasa. Jadi kita tinggal memegang HP, bisa pesan makan dari rumah, kita bisa ketika kita ingin membeli sebuah barang yang kita sukai ya, kita tidak harus kemudian pergi ke toko, kita tidak harus pergi ke supermarket, kita bisa belanja dari rumah. Nah, itu adalah salah satu bagaimana era disrupsi mengubah sebuah pola bisnis dan kehidupan seseorang dalam dunia ini. Nah, tentu era disrupsi ini harus kemudian disikapi ya secara oleh para pengelola
perusahaan ya. Baik sebenarnya kalau organisasi bisnis maupun organisasi non bisnis ya. Di organisasi bisnis ini ya terutama perusahaan ini harus kemudian bisa merespon sebuah perubahan yang sangat luar biasa ini. Nah, ketika perusahaan tidak bisa merespon ya, tidak bisa adaptif dengan perubahan zaman, maka mau tidak mau dia akan ketinggalan. Beberapa perusahaan besar ternyata sudah menjadi salah satu ini dampak dari era disrupsi. Kita bisa lihat bagaimana kejayaan ya, perusahaan Kodak ya, yang dulu pernah jaya di era tahun 80-an, era tahun 90-an, itu mereka pernah merajai pasar ya, pasar perfilman ya, Kodak itu. Nah, karena hadirnya teknologi atau waktu itu adalah kamera ya, kamera yang secara sederhana itu bisa memotret seseorang, tidak harus kemudian ribet mencari Kodak, kemudian membeli di film dan sebagainya. Nah, akhirnya perusahaan Kodak itu pun lambat laun mengalami gulung tikar dan saat ini hanya tinggal namanya saja. Nah, itu adalah salah satu bagaimana dampak era disrupsi teknologi itu memberikan dampak yang sangat luar biasa ketika tidak bisa direspon oleh perusahaan. Banyak lagi beberapa perusahaan yang kemudian mengalami era disrupsi ya. Jadi kita lihat ini bagaimana era-era kalau dulu ya waktu saya masih SMA itu orang pergi ke ke warnet, kemudian pergi ke warung warnet ya namanya itu masih sampai antri. Nah sekarang itu karena kecepatan teknologi era disrupsi sekarang bisnis warnet itu pun sudah mengalami ketinggalan zaman. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana era disrupsi itu bisa mengubah pola bisnis ya dan bisa mengubah pola kehidupan. Banyak sekali contoh-contoh ya seperti bagaimana kalau ini ya pada waktu itu bagaimana sopir taksi itu menolak ya hadirnya startup baru Gojek maupun Grab ya. Mereka turun ke lapangan atau aksi besar-besaran di kota-kota besar ya menolak sopir taksi online karena mereka beranggapan bahwa taksi online ini nanti akan menjadi sebuah pesaing baru ya. Dan ternyata ini benar ya, taksi online ternyata atau yang bisa kita jumpai di sekeliling kita itu ya bisa pakai GoCar ya maupun pakai Grab ya itu. Nah sekarang itu menjadi sebuah pilihan ya, menjadi pilihan utama seseorang ketika pengen pergi ke sebuah tempat, tidak harus mencari taksi secara konvensional. Jadi tidak harus kemudian mencari abang supir yang mangkal di di salah satu tempat, tapi sekarang kita sudah dengan cara yang sederhana ya, dengan cara yang instan, abang supir sudah bisa datang menghampiri kita untuk mengantar kita ke sebuah tempat. Nah itu adalah bagaimana salah satu disrupsi yang kemudian mengubah pola bisnis dan pola kehidupan dalam kehidupan ya. Nah, revolusi industri ya atau era disruption ya ini adalah sebagai salah satu bentuk dari peradaban modern ya. Jadi peradaban kita itu sudah masuk dalam peradaban modern yang bisa kita lihat ya ciri-cirinya dari sendi kehidupan ya maupun dari berbagai macam hal ya. Jadi ditandai dengan istilah Internet of the Thing ya, atau internet itu menjadi segala-galanya ya. Jadi kalau kita pada era masa-masa COVID-19 ini kita sering menggunakan ternyata internet benar-benar menjadi Internet of the Things ya. Bagaimana kebutuhan primer itu tidak hanya sekedar kita makan nasi, ternyata internet ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat
urgent ya, sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ternyata ini benar ya, bahwa era disrupsi ini segalanya nanti akan beralih ke sebuah digitalisasi ya, digitalisasi. Kemudian dicirikan dengan big data, ya, big data yang besar perusahaan sekarang itu sudah digitalisasi semuanya. Kemudian ada robotika ya, robotika atau artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan manusia ya. Bagaimana fenomena ini bisa kita lihat saat kita masuk di tol ya. Kalau dulu setiap posko-posko ini ada penjaganya, sekarang karena tadi kecerdasan yang dibuat manusia sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan oleh mesin. Itu adalah salah satu bagaimana era disrupsi itu bisa mengubah dari sesuatu yang bisa dikerjakan manusia sehingga bisa digantikan oleh robot atau mesin. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Nah, itu bagaimana revolusi industri ini menyebabkan berbagai macam aspek kehidupan maupun aspek bisnis mengalami sebuah perubahan yang sangat besar ya, atau mengalami sebuah great shifting, perubahan loncatan yang sangat besar sekali perubahannya. Nah, transformasi perusahaan ya, jadi transformasi perusahaan itu menjadi sebuah keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup maupun kompleksitas. Jadi perusahaan yang tidak mau bertransformasi atau tidak mau beradaptasi dengan sebuah perubahan zaman tentu akan ditinggal ya, atau akan kalah saing dengan kompetitor baru ya, para startup baru yang kemudian mempunyai punya kelebihan ya, ketika perusahaan itu tidak mau beradaptasi atau bertransformasi sesuai dengan era zamannya. Nah, pada awal tadi saya menyampaikan tentang era disruption ya. Jadi sekarang kita masuk bagaimana kita memahami makna atau arti dari good corporate governance ya, atau tata kelola sebuah perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan ini tidak hanya pada perusahaan saja, tapi bisa juga untuk organisasi non-profit ya, baik dari lembaga pendidikan, kemudian rumah sakit. Nah, itu juga penting untuk bagaimana memahami sebuah prinsip tata kelola ya, tata kelola. Karena tidak hanya pada perusahaan, tapi sebenarnya pada semua organisasi, baik itu organisasi profit maupun organisasi nirlaba, sehingga membutuhkan sebuah tata kelola yang benar. Tapi topik kita hari ini kita fokuskan pada ya tata kelola perusahaan, bagaimana prinsip good corporate governance ini pada perusahaan di era disruption tadi ya, di era yang serba digitalisasi tadi. Nah, sebelum kita memahami ini, jadi sesuai dengan saya mengutip dari Organization for Economic Cooperation and Development ya, jadi mendefinisikan GCG itu sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham ya, di dalamnya itu ada pemegang saham, ada direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Jadi tentu perusahaan yang didirikan ya, atau yang dikelola itu tentu salah satu tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan sebuah profitabilitas ya. Tentu dengan apa tujuan memaksimalkan profitabilitas ya, atau memaksimalkan nilai, tentu harus dikelola dengan cara yang baik ya. Ketika perusahaan tidak bisa dikelola dengan baik, tentu secara ini tidak bisa berjalan atau beroperasi secara maksimal. Nah, jadi sangat penting ya, sangat penting bagaimana good corporate governance ini bisa diimplementasikan atau bisa dipraktekkan dalam perusahaan seperti itu. Nah, konsep GCG ya yang kita pahami ya, jadi di situ ada sebuah ya, ada wadah, ada model, tujuan maupun mekanisme ya.
Jadi wadahnya itu ya wadah organisasi ya, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit, nirlaba, bisa perusahaan maupun lembaga sosial maupun lembaga pemerintahan. Jadi tidak hanya untuk perusahaan saja. Nah, kemudian modelnya ya, jadi model kecil itu adalah di mana di dalamnya ada sebuah sistem proses ya. Jadi ada proses, kemudian ada seperangkat peraturan ya, maupun ada prinsip-prinsip nilai atau etika bisnis, kemudian budaya kerja yang ada di dalamnya, sehingga bagaimana nilai-nilai yang diterapkan itu bisa mencapai sebuah tujuan dari perusahaan itu. Nah, untuk tujuannya tentu bisa salah satunya adalah maksimalkan nilai atau maksimalkan profitabilitas dari perusahaan. Jadi saya saya langsung saja. Nah, kita lihat ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat jadi prinsip-prinsip good corporate governance ya, ini saya ambilkan dari Komite Nasional Kebijakan Governance ya. Jadi komite ini adalah salah satu yang membawai bagaimana mengelola sebuah organisasi atau mengelola perusahaan dengan cara yang baik ya. Jadi prinsip yang pertama adalah transparansi ya. Transparansi itu prinsip pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam bagaimana menerapkan good corporate governance. Nah, transparansi ini diartikan sebagai perusahaan ya harus kemudian terbuka baik dalam laporan keuangan maupun dalam hal apa saja ya. Jadi ada openness ya, jadi terbuka kepada pemilik saham ya, para investor dan lain sebagainya. Jadi ada aspek transparansi. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau itu memang harus diketahui oleh para publik ya secara umum, maka transparansi ini menjadi hal yang harus diutamakan ya. Itu prinsip good corporate governance yang pertama. Yang kedua adalah accountability ya. Accountability ini atau akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah bagaimana segala kegiatan ya, proses bisnis yang ada di dalam perusahaan itu harus akuntabel ya. Atau akuntabel itu harus prinsip bisa dipertanggungjawabkan ya, akuntabilitas. Kemudian ada responsibility, tanggung jawab ya, segala sesuatu kegiatan yang ada dalam perusahaan ya, baik dari segala departemen ya, baik departemen finance, kemudian human resource atau SDM dan lain sebagainya harus kemudian mengutamakan aspek responsibility ya, bertanggung jawab atas pekerjaan atau job yang diberikan ya dari atasan atau dari manajernya. Itu prinsip GCG yang ketiga. Yang keempat itu adalah independensi. Prinsip good corporate governance yang keempat ini adalah independensi. Independensi ini bisa dimaknai atau diartikan sebagai kemandirian ya, atau tidak terikat, atau bahasanya itu perusahaan itu tidak terlalu tergantung dari beberapa lembaga misalkan ya, dalam artian misalkan secara politisi ini bagaimana perusahaan itu tidak terlalu bahasanya itu tidak terlalu terlalu dekat lah bahasanya ya, jadi punya kemandirian, independensi, tidak ketergantungan pada lembaga lain. Yang kelima ya adalah fairness ya, pada sini adalah keadilan. Keadilan di sini artinya bahwa bagaimana perusahaan itu dikelola atas dasar memperlakukan semua yang ada di dalamnya adalah dengan cara yang sama ya, dalam artian tidak membeda-bedakan atau perlakuan yang setara ya. Jadi
perlakuan yang setara ini artinya bahwa segala proses atau kegiatan yang berkaitan dengan jalannya bisnis perusahaan ya itu harus kemudian mengedepankan perlakuan yang sama, jadi tidak membedakan baik dari suku ya maupun dari agama ataupun dari hal-hal lain ya, jadi punya perlakuan yang sama seperti itu, fairness. Nah ini pada intinya ya poin prinsip GCG itu setidaknya ada 5 itu ya. Jadi good corporate governance itu ketika mengelola sebuah perusahaan maupun organisasi maka harus mengedepankan 5 aspek itu ya. Ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi maupun fairness ya. Itu secara umum ya, ini menurut KNKG-nya. Nah, manfaat GCG saya kira saya lewati ya. Ini juga persoalan hukum. Saya jelaskan yang langsung aja yang poin hukum. Nah, parameter ya, bagaimana parameter mengukur sebuah implementasi good corporate governance ya. Yang pertama itu adalah aspek kepatuhan atau compliance ya. Jadi untuk mengukur parameter seberapa jauh ya GCG itu diimplementasikan dalam perusahaan maupun dalam organisasi, yang pertama adalah aspek kepatuhan. Nah, aspek kepatuhan ini diartikan sebagai sejauh mana perusahaan mematuhi aturan yang ada dalam memenuhi prinsip GCG ya. Nah, prinsip GCG tadi ada 5 hal tadi. Bagaimana? Apakah 5 hal itu sudah dipatuhi atau dijawab belum ya? Yang tadi aspek kemudian nanti responsibility ya, sampai fairness tadi apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Itu bisa menjadi sebuah alat ukur ya, parameter. Yang kedua adalah performance ya. Performance itu adalah kesesuaian atau kelengkapan. Nah, atau bisa diartikan sejauh mana perusahaan telah berperan sebagai menjadi prinsip GCG ya, dari kelengkapan rangka dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG tadi. Nah, yang ketiga, parameter implementasi GCG adalah performance ya. Performance itu adalah atau kinerja, unjuk kerja. Jadi sejauh mana bisa menampilkan ya, evidence yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari prinsip GCG itu. Jadi unjuk kerja atau penilaian kerja ini menjadi hal yang penting dilakukan sebagai salah satu kontrol ya, sebagai apakah benar-benar pekerjaan yang telah diberikan kepada yang bersangkutan itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sedikit yang dulu pernah saya tulis ya di salah satu koran Solo Pos ya, bagaimana kompetensi ya, kompetensi terutama di sini adalah bagaimana kompetensi SDM, sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh perusahaan ya di era revolusi industri ya. Jadi kalau saya ringkas di sini ya, jadi kompetensi ya, kompetensi sumber daya manusia di era disrupsi ya dalam menunjang penerapkan GCG. Jadi hal yang pertama yang harus dimiliki oleh SDM dan sebagai yang menjalankan bisnisnya yang pertama adalah kompetensi teknologi. Artinya SDM yang ada di dalam itu harus kemudian bahasanya mampu menggunakan teknologi atau adaptif dengan zaman. Karena sudah semua serba digitalisasi, tentu harus semuanya yang ada di dalam harus paham terkait dengan teknologi. Yang kedua adalah pelayanan prima. Ya, jadi salah satu untuk menunjang penerapan GCG di era disrupsi ini sekarang adalah yang perlu dimiliki oleh SDM dalam perusahaan adalah mempunyai SDM yang memberikan pelayanan prima. Ya. Pelayanan prima ini diartikan bahwa
setiap pembeli atau nasabah customer yang ada di dalam itu kita kita anggap sebagai raja, atau semuanya kita layani dengan semaksimal mungkin ya pelayanan prima. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi ya. Tentu hal poin tiga ini tidak bisa ditawar lagi, bagaimana kreativitas dan inovasi ini menjadi kunci untuk bagaimana tata kelola yang baik, sehingga di era disrupsi ini tidak ketinggalan zaman ya. Tentu dibutuhkan SDM yang mempunyai kreativitas dan SDM yang mempunyai inovasi ya. Yang keempat adalah keterampilan komunikasi ya, karena komunikasi menjadi hal yang sangat penting ya. Tentu SDM ya, SDM yang ada di dalamnya harus kemudian mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik sebagai salah satu dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima adalah berpikir kritis ya. Berpikir kritis artinya jadi tidak kemudian menerima apa adanya. Bagaimana SDM itu mempunyai sebuah kemampuan cara berpikir kritis, sehingga ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan ya, maka SDM itu mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis. Yang terakhir adalah kolaborasi ya. Kolaborasi ini menjadi hal yang sangat penting sekali di era disrupsi ini ya. Baik secara individu ya, kolaborasi ini adalah bagaimana membangun kerjasama ya, kerjasama lintas sektor atau kerjasama dengan perusahaan lain atau dari lembaga-lembaga lain, itu menjadi yang sangat penting, sehingga dengan kolaborasi kerjasama yang baik sehingga bisa membuat perusahaan itu mempunyai ketahanan ya dalam bermacam. Saya rasa itu dulu yang bisa sampaikan, nanti bisa diperjelas lagi dengan materi kedua. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Budi Utomo telah menyampaikan terkait disrupsi seperti tadi. Belum ini. belum share. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Utomo yang telah menjelaskan atau di sini telah mengawali ya pembahasan era disrupsi untuk korporat atau perusahaan, dan di sini juga beliau telah banyak memaparkan terkait prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Governance. Nah, hal itu kalau yang saya tangkap ini Pak Budi, yang saya tangkap itu ketika kita ingin mengelola sebuah perusahaan, itu seakan-akan seperti kita juga harus memperlakukan perusahaan itu seperti diri sendiri, seperti seorang manusia. Dan seperti halnya manusia ketika hidup di zaman tertentu, kemudian zaman itu berkembang, maka dia harus adaptif, harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan kemajuan zaman. Maka perusahaan sepertinya seperti itu juga ya, maksudnya hal yang sama seperti seorang manusia gitu. Maka di sini sangat menarik nih. Yang terkadang kita hanya berpikir yang penting namanya perusahaan, ada legalnya, ada modal, udah jalan gitu saja. Sepertinya hal itu belum bisa dinyatakan cukup ya untuk hanya sekedar menjalankan perusahaan. Maka yang diperlukan adalah bagaimana perusahaan itu juga bisa menjalani atau bisa beradaptasi pada perubahan-perubahan era atau zaman yang akan datang. Maka ini tadi yang disinggung itu kan sudah di di revolusi industri di 4.0 ya Mas. Ya, apalagi nanti kalau kedepannya lagi ada yang 5.0, nah itu bagaimana lagi gitu kan, di situ sudah kecerdasan buatan itu sudah semakin maju. Maka di sini kecerdasan manusia, yang mana sebenarnya kecerdasan manusia adalah kecerdasan yang tidak bisa ditandingi dengan apapun, tapi tetap harus bersaing dan harus beradaptasi dengan itu. Baik, terima kasih Pak Budi Utomo yang telah memaparkan banyak hal, dan ini poin-poin penting yang memang harus kita ketahui semua ya untuk mengembangkan sebuah perusahaan.
Maka kita sekarang akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Doni. Kita akan melanjutkan pembahasan yang apa ini kira-kira, Pak Doni? Lanjutin aja nanti, saya tambahin nanti dikit. Lanjutin aja. Oke. Iya. Baik, berarti melanjutkan lagi ya. Iya. Itu mungkin masih di prinsip yang sama di GCG. Nanti saya lebih ke lanjutannya dari. Lebih ke lanjutannya. Iya. Oke, berarti langsung ke marketnya ya. Iya. Bukan di pengelolaan internal, tapi yang di ke marketingnya, ke pasar. Iya. Baik, kita langsung menuju ke narasumber yang kedua, Bapak Doni Rizky Widya Mardika, SEMM, waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Heri Prasetyo, Pak Budi Utomo yang sudah memaparkan materi yang sangat bagus tadi, mengawali acara ini, mengawali diskusi kita hari ini dengan topik atau pembahasan yang sangat menarik ya. Nah, kawan-kawan semua dan juga pemirsa atau penonton yang ada di YouTube, saya di sini akan melanjutkan lebih lanjut lagi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Budi ya. Tadi Bapak Budi sudah menjelaskan berkaitan dengan GCG, salah satu prinsip manajemen yang penting sekali, di mana tadi ada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, saya mau menjelaskan dulu tentang dikotomi dalam keilmuan kami ya. Dikotomi itu pembagian konsentrasi di dalam keilmuan kami agar kawan-kawan semua bisa memahami ya, kalau manajemen itu ngomongin tentang apa, akuntansi ngomongin tentang apa, ekonomi ngomongin tentang apa. Sehingga saya berharap dengan begini kawan-kawan yang masih belum paham bisa mengerti bahwa yang namanya ekonomi itu belum tentu dia membahas berkaitan dengan capital market, belum tentu membahas tentang laporan keuangan. Nah, di mana perbedaannya? Walaupun mereka sama-sama satu fakultas, tapi mereka saling melengkapi. Jadi di dalam dikotomi fakultas ekonomi, ya itu pada umumnya terdiri dari 3 buah jurusan yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Yang satu adalah saya sebut manajemen, ya manajemen. Kemudian yang kedua adalah akuntansi. Ya, ini secara umum ya, secara umum fakultas ekonomi di Indonesia itu berkaitan dengan 3 keilmuan ini. Yang terakhir adalah ilmu pembangunan atau ilmu ekonomi kalau di kampus saya ya, ilmu pembangunan atau ilmu ekonomi. Ya, saya jelaskan ini dulu karena supaya kawan-kawan semua bisa memahami tentang apa yang dikelola atau apa yang dikuasai oleh kami-kami yang belajar berkaitan dengan ekonomi. Jadi kalau kita berbicara dengan ekonomi, ilmu pembangunan itu berkaitan dengan kenegaraan, ya, kenegaraan, kewilayahan, ya, kewilayahan, ya. Nah, kewilayahan atau kenegaraan ini itu tidak serta-merta selalu ngomongin tentang negara ya, enggak. Tapi juga dia ada mengomongin atau membicarakan tentang pelaku yang disebut pelaku mikro dan yang kedua adalah pelaku makro. Ya. Jadi saya kasih ambil contoh di ekonomi sering sekali atau ilmu pembangunan ya, seringkali dijelaskan berkaitan dengan indeks harga konsumen atau IHS, kemudian ada inflasi ya dan lain sebagainya. Tingkat kemiskinan itu variabel-variabel yang selalu ada di dalam ekonomi atau ilmu pembangunan. Ya, di mana di sana pelakunya dibagi 2 antara mikro dan makro. Kalau jelas makro itu berarti besar. Kata-katanya kan makro berarti besar. Berarti kita ngomongin satu wilayah. Wilayah di sini adalah wilayah Indonesia, contohnya seperti itu, atau wilayah negara lain gitu ya, atau dunia pada umumnya. Nah, kalau mikro berarti pelakunya kayak konsumen, pelaku usaha, masyarakat dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi lebih ke wilayah, lebih ke kenegaraan. Itu ilmu bangunan atau ekonomi. Ya, kemudian saya lanjut ke sebelahnya yaitu akuntansi.
Nah, di akuntansi ini utamanya dia mempelajari berkaitan dengan ya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Jadi output dari akuntansi itu selalu laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang akuntansi itu matematika, bukan. Matematikanya hanya 1 tambah 1, gampang. Tapi yang di sini perlu kita pikirkan adalah pos-posnya. Memasukkan uang 5 miliar itu pos-posnya mana saja. 1 miliar untuk aset, 2 miliar untuk liabilities, 3 untuk modal, dan lain sebagainya. Nah, laporan keuangan di sini ada 4. 1, di sini ada neraca, ya. Kemudian yang kedua ada laba rugi, ya. Kemudian ada perubahan modal. Yang keempat adalah arus kas, ya. Keempat adalah arus kas. Oke. Nah, jadi akuntansi itu fokus di pelaporannya, laporan keuangan perusahaan. Di mana perusahaan itu kan dibagi 2, ada yang namanya terbuka dan tertutup. Kalau perusahaan itu tertutup, berarti dia tidak wajib melaporkan laporan keuangannya ke masyarakat luas. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk bagaimana caranya kita melihat laporan keuangan perusahaan. Misalnya Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Nanti kita coba cari. Ya. Nah, lalu laporan keuangan perusahaan yang terbuka itu ya gimana? Berarti laporan keuangan perusahaan yang wajib dilaporkan kepada masyarakat. Gitu. Jadi wajib harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan maka itu suatu kesalahan, nggak boleh. Gitu. Jadi perbedaannya itu terbuka dan tertutup. Nah, lalu apa korelasinya dengan manajemen? Ya, nah kalau korelasi dengan manajemen ini lebih ke manajemen keuangan arahnya. Ya, manajemen keuangan. Sedangkan ada 2 lagi yang lain yaitu pemasaran dan sumber daya manusia. Ya, kurang lebih pada umumnya ada 3 konsentrasi besar ini. Nah, manajemen keuangan itu mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan laporan keuangan yang sudah jadi. Misalnya, ini rugi 5 miliar, apa keputusan yang harus dilakukan? Gitu. Atau sekarang posisi struktur modal adalah 60% utang, 40% modal. Biasa. Mana yang akan kita lakukan? Atau kita mau ambil keputusan apa? Kita pakai strategi apa? Nah, itu yang akan dipelajari di manajemen keuangan. Nah, maka di dalam manajemen keuangan kita akan mempelajari keputusan. Jadi kata kuncinya hanyalah keputusan. Kalau sekarang nilai investasi itu adalah, kalau kita sudah menghitung nilai investasi itu minus 1 miliar, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita ada pilihan antara investasi A dan investasi B, investasi A menghasilkan 2 miliar, dan investasi B menghasilkan 3 miliar dalam waktu 5 tahun, sedangkan 2 miliar hanya dalam waktu 1 tahun, maka mana yang akan kita pilih? Nah, itu seperti itu untuk manajemen keuangan. Ya, nah, nanti saya akan masuk ke topik saya yaitu EMH dan Behavioral Finance. Nah, tapi saya kasih pengantar ini dulu supaya kawan-kawan semua ya bisa memahami bagaimana cara berpikir kami orang-orang di manajemen keuangan. Nah, seperti itu. Jadi yang dijelaskan di sini adalah keputusannya. Keputusan dari laporan keuangan yang ada. Laporan keuangan itu berbentuk tadi neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Nanti mungkin saya akan contohkan dari sisi neraca saja dan laba rugi ya. Itu yang paling umum. Nah, sebagai salah satu contoh. Oke. Nah, seperti yang tadi Pak Heri sudah komentari berkaitan dengan materi Pak Budi tadi, ada ini ya, ada anggapan bahwa perusahaan itu ya sama dengan diri kita, manusia biasa. Betul sekali. Ya. Dimana kalau saya gambarkan, saya BCA, bank yang sangat besar, terus saya sendiri, saya sebagai individu, atau mungkin bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain, itu sama. Ya, samanya dari sisi mana? Dari sisi keputusan-keputusan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Oke, jadi pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan saya punya uang 5.000, punya uang 10.000, bukan seperti itu ya. Tapi bagaimana keputusan-keputusan yang akan kita hadapi? Karena ini berkaitan dengan waktu yang kita gunakan. Kan kita semua manusia punya waktu yang terbatas. Antara saya dengan Bapak Presiden, dengan Ibu Presiden, dengan siapapun orang pejabat-pejabat itu waktunya sama, yaitu 24 jam. Ya, dalam satu hari itu hanya 24 jam. Nah, maka di dalam manajemen itu selalu ditekankan keputusan yang bersifat efisien. Ya, efisien. Artinya kita punya uang sekarang misalnya 5.000. Bagaimana 5.000 ini bisa meningkat terus-menerus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, itulah ya dari manajemen keuangan itu.
Oke, saya langsung masuk ya. Nah, sekarang kita coba masuk di keputusan-keputusan apa yang dilakukan atau dipelajari dalam manajemen keuangan. Ya. Nah, yang pertama adalah keputusan pendanaan. Oke, pendanaan. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan apa? Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan uang masuk yang kita gunakan untuk modal. Ya, kalau kita misalkan analogikan dengan diri kita manusia, maka biasanya kalau mahasiswa itu dari mana pendanaannya? Dari uang saku orang tua, misalnya seperti itu ya, uang saku. Atau kalau kita sudah bekerja, maka pendanaan ini dari mana? Gaji. Ya, dari gaji dan lain sebagainya. Kalau Bank BCA dari misalnya pendanaan dari utang atau dari penerbitan saham dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ya penerbitan saham juga bagaimana. Nah, penerbitan saham ini dan utang dan gaji ini beda-beda ya sumber pendanaannya. Nah, maka masukan ini atau uang-uang yang masuk ini itu akan menjadi tenaga kita untuk bisa hidup ya kalau kita sebagai manusia ya. Tapi kalau sebagai BCA untuk apa? Untuk bekerja, untuk mengoperasionalkan kegiatan-kegiatannya gitu. Ya, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya uang saku, gaji, utang, penerbitan saham, segala sesuatu yang berbentuk pemasukan ya, segala sesuatu yang berbentuk pemasukan maka bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk kegiatan operasional ya. Lalu yang kedua adalah keputusan investasi ya, keputusan investasi. Nah, kenapa kok perusahaan itu harus investasi? Karena untuk bisa mendapatkan profit tidak mungkin tanpa investasi. Jadi yang namanya perusahaan itu kan dibangun karena ingin mendapatkan profit oriented ya. Profit itu berarti selisih antara pendapatan dengan biaya ya. Maka investasi pasti dilakukan. Jadi pintu awal kenapa sebuah perusahaan itu bisa profit ya karena dia ada investasi di dalamnya. Ya, investasi bisa berbentuk apa? Misalnya mesin, bisa berbentuk misalnya mesin kalau di bank konvensional namanya mungkin penyaluran dana. Terus misalnya apa lagi? Investasi itu, beli tanah dan lain sebagainya. Nah, ini semua digunakan untuk beroperasi gitu. Nah, jadi alirannya itu jelas. Yang pertama tadi alirannya adalah pendanaan, uang masuk, dan yang kedua adalah alirannya investasi, gitu. Nah, yang ketiga apa? Jadi ada 4 ya, teman-teman ya. Yang 4 adalah yang ketiga adalah modal kerja. Ya, modal kerja itu adalah uang harian yang harus kita bawa atau uang harian yang harus tersedia. Karena begini, misalnya saya kasih analogi bahwa pendanaan yang masuk itu 5 miliar. 5 miliar uang. Satu kepok gitu ya, uang 5 miliar kita terima. Nah, maka uang 5 miliar ini tidak bisa kita kendalikan semuanya untuk investasi. Karena kita setiap hari harus makan. Contohnya seperti itu. Kita punya gaji 3 juta, tapi kita gunakan semuanya untuk investasi. Beli emas dan sebagainya misalnya ya. Itu nggak bisa, karena kita pasti butuh makan. Nah, maka sebagian kita gunakan untuk modal kerja. Jadi bahasanya modal kerja ya. Kalau di perusahaan modal kerja. Tapi kalau kita mungkin uang yang ada di dompet. Jadi uang yang ada di dompet itu adalah representasi dari modal kerja kita harian. Misalnya saya mau ke Semarang, berapa uang yang harus saya bawa ketika saya ke Semarang? Minimal, saya harus bawa 50.000. Nah, maka saya harus tersedia uang segitu. Sekarang kalau gaji saya 3 juta, tapi 3 juta saya gunakan untuk beli emas semua, saya nggak ada uang di dompet. Saya nggak mungkin bisa ke Semarang. Dan itu tidak bisa seperti itu kan. Nah, maka dikelola dengan baik sehingga seimbang antara investasi dengan modal kerja. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, keputusan dividen. Nah, keputusan dividen ini berkaitan dengan profit yang sudah digunakan, sudah didapatkan ya. Tadi saya ngomong bahwa selisih dari pendapatan dikurangi beban itu sama dengan profit atau laba bersih ya. Nah, profit inilah yang akan kita tentukan mau digunakan untuk apa, ya. Mau digunakan untuk apa? Kita misalnya pada tahun 2020 kita punya pendapatan 2 miliar dan biaya kita selama beroperasi selama 2020 itu adalah 1,5 miliar, maka masih ada 0,5 miliar. Jadi ada profit 0,5 miliar. Yang sekarang jadi masalah adalah ini mau digunakan untuk apa 0,5 miliar? Nah, pertanyaan yang pertama, option yang pertama adalah mau dibagikan ke investor, ya, dibagikan ke investor. Terus kemudian yang kedua ada misalnya diinvestasikan kembali
Kalau bahasa akuntansinya namanya laba ditahan, ya. Terus habis itu yang keempat, atau dibagikan sebagian untuk investor atau sebagian untuk laba ditahan. Oke, ya, sebagian ke investor atau sebagian ke laba ditahan. Nah, komposisi ini disebut dengan keputusan dividen. Jadi dividen itu adalah laba, ya. Ini ya, laba yang dibagikan kepada investor. Ya, misalnya saya kasih contoh, investor A memiliki 2 juta lembar saham PTA. Ya. Nah, berarti 2 juta lembar ini tinggal dikalikan. Misalnya pada tahun 2021 PT ABC membagikan dividen sebanyak Rp500. Tinggal dikalikan aja, Rp500 per lembar dikalikan dengan 2 juta lembar. 500 dikalikan dengan 2 juta. Tinggal dihitung berapa itu? 10, 00, ya sekitar 1 miliar. Ya, sekitar 1 miliar. Orang ini akan mendapatkan dividen tadi. Oke. Nah, itu basic dari kami ya yang belajar di manajemen keuangan gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah itu kita sekarang lebih fokus ke perusahaan coba. Kalau perusahaan ya, misalnya di sini ada BNI, BCA, apalagi BRI, Astra, dan lain sebagainya. Bisa nggak kita melihat berapa sih komposisi pendanaannya, berapa sih aset yang dia miliki, berapa sih dividen yang dia bayarkan? Nah, kita bisa melihatnya di laporan keuangannya. Nah, caranya adalah kita bisa melihat di sini, bentar ya. Saya coba bukakan. Kita langsung live ya, langsung praktek laporan keuangan perusahaan. Ya, kita coba lihat berapa sebenarnya laporan keuangan perusahaan. Oke, di sini ya. Nah, websitenya namanya idx.co.id. Kita langsung klik di sini perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Nah, saya coba kasih contoh yang dekat ya, misalnya BRI atau BCA ya. Kita coba lihat, mungkin BCA dulu atau BRI ya. Ya, terserah lah ya. Kita coba, atau yang syariah, BRI syariah. Nah, kita coba syariah ya. Kita download laporan yang tahunan, kita coba lihat di sini 31 Desember 2019. Jadi laporan keuangannya itu setiap tahun ya teman-teman. Sebenarnya yang triwulan ada, tapi biasanya yang lebih kompleks atau lebih lengkap itu adalah yang tahunan. Nah, di sini ya teman-teman, saya coba jelaskan sedikit berkaitan dengan keputusan ya pendanaan dari perusahaan pendanaan, perusahaan investasi, modal kerja dan sebagainya. Di sini kita lihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah itu adalah 262.485. Nolnya ada berapa? Kita bisa lihat di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Ya, artinya disajikan dalam jutaan rupiah itu nolnya ada 6. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti 262 miliar ya. 262 miliar 485 juta. Itu kasnya Bank BRI Syariah. Ya, saya tidak terlalu detail ya. Kita cuma pengen tahu bagaimana dia melakukan keputusan pendanaan dan keputusan investasi itu. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat di sini, yang namanya laporan keuangan itu ada dua sisi, teman-teman semua. Ada yang sebelah kiri namanya aset ya, aset, terus kemudian yang sebelah kanan namanya pasiva. Jadi saya coba gambarkan di sini aja ya. Di sini saya coba gambarkan. Jadi sebenarnya yang namanya laporan keuangan ini yang neraca ya, ini khusus untuk neraca. Bentuknya adalah neraca itu bentuknya adalah seperti ini. Set, ini aktiva. Ini pasiva. Nah, saya akan ajarkan di sini dengan hanya mendownload laporan keuangannya, kita bisa tahu performa dari perusahaan tersebut. Ya, ini penting karena kadang kita nggak tahu bagaimana karakter dari sebuah perusahaan. Saya bilang karakter ya, bukan profit atau ruginya. Kalau profit atau ruginya kita tinggal lihat, tapi kita bisa lihat karakternya. Berapa sih modal untuk mendirikan bank? Berapa sih modal untuk mendirikan
supermarket seperti Indomaret dan lain sebagainya. Kita lihat coba di sini ada Pasifa ini isinya adalah utang plus modal ya. Utang plus modal, kemudian di sini adalah aset atau di sini kas dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman semua untuk bisa melihat bagaimana karakter perusahaan ini, kita lihat totalnya dulu. Kita lihat totalnya jumlah liabilitas dana sirkah temporer dan ekuitasnya adalah 43, nolnya tambah 6, berarti 43T. Jadi kurang lebih kalau saya tulis di sebelah sini adalah 43T. 43T ya. Nah, pasti jumlah aktiva dan pasiva itu selalu sama ya. Jadi nggak ada bedanya. Kita lihat yang aktiva adalah totalnya 43T juga. Sama ya. Nah, harus sama karena memang di prinsip akuntansi seperti itu kan matching konsep. Matching konsep itu selalu sama antara kiri dan kanan. 43T. Ya, sama-sama 43T. Jadi, kesimpulannya adalah kalau teman-teman mau mendirikan bank dengan kapasitas seperti Bank BRI Syariah, itu nanti aset yang harus dimiliki adalah 43 triliun. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah karakternya kan. Kita lihat karakternya coba. Salah satu contoh karakternya adalah return on asset. Ya, coba namanya ROA, return on asset. Jadi return on asset itu melihat bagaimana seberapa besar pengorbanan kita untuk mendirikan bank ini dibandingkan dengan profit yang kita dapatkan. Ya. Nah, misalnya di sini pengorbanannya 43T. Jadi yang namanya total aktiva itu diibaratkan sebagai pengorbanan perusahaan atau pengorbanan sebuah unit bisnis atau pengorbanan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia punya rumah, punya mobil, punya uang kas 10 miliar, punya laptop, punya apa aja. Itu ditotal semua dijadikan ke aktiva. Di total itulah apa yang kita punya sekarang. Ya, misalnya seseorang punya uang sebanyak total aktivanya misalnya dia punya 1 miliar. Nah, maka sekarang jadi pertanyaan adalah berapa gaji yang dia punya? Ya, jadi dalam manajemen keuangan itu selalu ada dua sisi yang harus dilihat, pengorbanan dan apa yang dia terima. Kalau yang dikorbankan itu 1 miliar, ya, maka berapa yang dia dapatkan? Misalnya dengan 1 miliar ini dia bisa sekolah sampai S3, dia bisa sekolah sampai atau mungkin apalagi punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Tapi dia punya gaji berapa, teman-teman? Dengan apa yang dia miliki, dia punya gaji berapa misalnya? Kalau 5 juta, berarti kita bisa bagi 5 juta dibagi 1 miliar itu berapa persen? Itulah kemampuannya dia. Jadi di dalam manajemen keuangan itu selalu memperhatikan yang namanya efisiensi. Efisiensi itu adalah apa yang kita korbankan, maka apa yang didapatkan dari apa yang kita korbankan itu. Kita berkorban 24 jam penuh, kita memiliki waktu yang sama 24 jam. Maka selama satu hari ini apa yang akan kita dapatkan gitu loh. Ya. Oh, kita bisa dapat sehari misalnya kalau gaji kita dibagi dalam waktu sehari misalnya dapat ketemu 70.000. Ya udah berarti itu yang kita dapatkan. Berarti sehari itu kita bekerja dapat 70.000 pengorbanan kita gitu. Nah, nanti yang paling tinggi ya persentase yang paling tinggi itu berarti yang menunjukkan bahwa paling efisien. Karena dengan kapasitas yang ada, dengan kapasitas yang terbatas kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu namanya tingkat efisiensi ya, tingkat efisiensi melalui return on asset gitu. Nah, kalau kita coba lihat di sini kasusnya adalah BRI Syariah. Kita coba lihat di sini asetnya 43T ya. Kemudian kita bisa lihat di profitnya berapa. Kita bisa lihat di laporan laba rugi. Laporan laba ruginya ada ini ya. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan sekitar 67.870. Oke, masih adzan ya. Kita tunggu sebentar untuk adzan.
Baik, saya lanjutkan kembali ya. Di sini labanya adalah 67.000 ya, 67.000. Ini nolnya tadi ada juta ya, berarti ada 6, berarti 67 miliar. Oke, kita sekarang coba hitung berapa sih tingkat efisiensi dari Bank BRI Syariah ya. Bank BRI Syariah itu kan asetnya 43T, sangat besar sekali ya. Nah, kita coba lihat karena profit bersihnya adalah 67 miliar. Kita coba hitung ya, teman-teman semua. Kita bisa lihat di sini di atas tadi. Nah, sini ya, saya hitungkan di sini. Tadi profitnya adalah 67 miliar, sedangkan asetnya adalah 43T. Teman-teman bisa dilihat, apakah prosentase tingkat efisiensinya sangat tinggi. Kita coba lihat ya, 67 miliar dibagi dengan 43T. 0,0015 ya. Berarti kalau dipersenkan sama dengan 0,16%. Oke. Nah, Anda bisa bayangkan teman-teman semua, 0,16% tingkat efisiensinya. Artinya dia itu berbeban ngeluarin 43T, dia punya aset 43 triliun ya. Berikut juga dengan kas, bangunan, tanah dan lain sebagainya, itu 43 triliun, tapi profit yang dia masuk hanya 67 miliar. Artinya tingkat efisiensinya hanyalah 0,16%. Sangat kecil teman-teman semua. Anda bayangkan ketika Anda punya sebuah usaha ya, bisnis ya, modalnya itu cuma 3 juta. Tapi ketika Anda bisa untung 500.000 ya, 500.000, berarti kan ini seperenamnya. Seperenam kan lebih besar daripada 0,16%. Justru kalau Anda laba sekian, itu lebih bagus daripada BRI Syariah, lebih efisien daripada BRI Syariah, karena Anda hanya mengeluarkan 3 juta rupiah. Nah, itu salah satu indikator di dalam manajemen keuangan. Salah satu ya, sebenarnya masih banyak banget, tapi saya sekilas aja yang paling penting salah satunya itu. Gitu ya. Kita coba bandingkan dengan bank-bank lain ya. Kita kan masih punya apa misalnya, yang konvensional misalnya. Konvensional misalnya kita punya BCA contohnya gitu ya. Kita coba hapus dulu apa yang kita tulis tadi. Kita lihat di sini. Di sini ada BBCA. Kita kodenya BBCA ya. Kita coba cari. Oke, coba kita lihat di sini ya, berapa asetnya dia. Kita lihat di sini asetnya dia adalah 900 triliun. Ya, sangat besar sekali ya, 900 triliun. Jauh lebih besar daripada BRI Syariah tadi. Ya, BCA punya aset yang lebih besar daripada BRI Syariah. Ya, 918T. Ya, sedangkan kita coba lihat profitnya berapa. Kita bisa lihat di bagian laba rugi di sini 31 triliun ya, nih ya. Nah, Anda bisa bayangkan berapa persen ini? 31 triliun. 31 triliun. Nah, berapa itu? 31 dibagi 918 triliun. Nah, itu mungkin sekitar 3%-an ya. Sekitar 3%-an. 31 triliun dibagi 918. 0,033. 3,3%. Nah, jadi Bank BCA itu tingkat efisiensinya 3,3%, teman-teman. Kalau saya punya uang 918T, apakah saya akan gunakan untuk membangun BCA? Kalau profitnya cuma sekian. Nah, itu kan sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, itulah salah satu faktor sebagai awal kita bisa menilai sebuah perusahaan itu dari salah satu kategorinya, yaitu tingkat return on asset. Ya, seberapa efisien dia dalam memiliki aset, kita bandingkan, berarti kan di sini lebih bagus BCA gitu. Ya. Seperti itu, nanti bisa dikembangkan lagi perusahaan lain, kayak seperti Sido muncul, tolak angin ya, yang memproduksi tolak angin itu berapa, nanti bisa dilihat, kalau tidak salah dia sampai 20% tingkat efisiensinya, jadi dia lebih bagus daripada bank sebenarnya. Oke, ya, seperti itu yang berkaitan dengan analisis kinerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
gitu ya. Nah, teman-teman semua berkaitan dengan lebih lanjut ya, sesuai dengan topik saya. Sekarang saya mau masuk ke inti dari topik saya. Ya, inti dari topik saya adalah bagaimana ketika ada teori namanya efisiensi market hypothesis. Nah, apa itu? Nah, teman-teman semua, yang namanya bank-bank ini atau perusahaan-perusahaan ini itu ada kalanya juga butuh duit. Ada kalanya juga butuh duit. Entah itu dia itu butuh karena mau investasi, ya, mau beli mesin dan lain sebagainya, atau dia mau menambah bahan baku dan lain sebagainya. Nah, itu pasti dia ada kalanya dia butuh duit. Nah, kalau dia butuh duit, itu alternatifnya ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah dia menggunakan laba ditahan. Ya, laba ditahan itu apa? Laba ditahan itu adalah laba-laba dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah disimpan. Misalnya tahun 2021 dia untung 5 juta, tahun 2022 dia untung 10 juta, tahun 2023 dia untung 15 juta, totalnya kan 30 juta. Nah, kalau untung 30 juta, berarti kan dia punya uang nganggur segitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai apa? Tambahan modal atau sebagai uang masuk yang baru. Tapi ada juga yang kedua, yaitu utang. Nah, ini yang sering dibahas ya, utang bank, riba, dan sebagainya. Itu masuk yang nomor 2, utang. Dan yang ketiga adalah listing di bursa. Nah, listing di bursa. Listing di bursa saham. Jadi istilahnya namanya IPO. Kalau saya boleh jelaskan ya. IPO itu initial public offering. Jadi menawarkan saham di market atau di masyarakat. Jadi ceritanya adalah pada saat dia itu perusahaan belum IPO atau belum memiliki saham di masyarakat, itu dia itu masih perusahaan namanya tertutup. Ya, tertutup itu berarti dia tidak wajib melaporkan laporan keuangan. Nah, ketika tertutup berarti apa? Berarti dia sahamnya tidak bisa kita beli karena ada orang-orang tertentu yang memiliki gitu. Misalnya saya kasih contoh tertutup itu A, B, C. Ya. Nah, A itu misalnya modalnya adalah 5 juta, B itu 10 juta, C itu 15 juta. Nah, ini kan masih hanya dimiliki oleh ABC. Nah, nanti ketika terbuka, itu ada masyarakat yang boleh membeli. Sehingga komposisinya nanti bukan lagi ABC segitu, tapi A, B, C, dan ini masyarakat. Ya. ABC, A 5, terus kemudian B 10, C itu 15 juta. Masyarakat itu apa? Masyarakat nanti misalnya dia butuh duit 20 juta. Ya berarti masyarakat memiliki 20 juta kepemilikan gitu. Jadi mekanismenya seperti itu. Ya, nah langsung saja saya jabarkan. Saya jabarkan di prakteknya langsung ya, mumpung bursanya masih jalan. Ini masih jam 3 sore, saya coba masuk ke bursa saham. Ini real ya, ini pakai akun saham saya. Nah, ini semuanya adalah daftar harga saham. Ya, ini ada BMRI, ini Bank Mandiri, ini ada KLBF. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang butuh duit waktu itu, sehingga dia listing di Bursa Efek Indonesia, IPO ya, sehingga sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Nah, karena dimiliki oleh masyarakat, maka di sini OJK itu harus menaungi, harus aman, makanya wajib mengeluarkan laporan keuangan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini harganya BCA adalah kita lihat di sini 32.900, KLBF adalah 1485, kemudian ASI ini Astra ya. Sekarang saya mau masuk ke mekanisme pembentukan harganya. Karena itu yang salah satu hal yang penting dan masyarakat banyak yang belum tahu gitu loh. Mekanisme pembentukan harga dikira saham itu udah langsung muncul harga sekian enggak gitu. Kita lihat di sini ya. Di Astra misalnya ya. Harga bisa terbentuk 5.200 itu bagaimana, Pak? Ya. Bisa terbentuk 32.900 itu gimana, Pak? Ini gimana, Pak? Nah, mekanismenya namanya adalah equilibrium. Ya, equilibrium. Saya tulis di sini ya, equilibrium. Equilibrium. Jadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ya, misalnya di sini ada kolom lot, ada kolom bid, ada kolom offer, ada kolom lot lagi. Nah, yang sebelah bid ini adalah dia beli. Ya, harga beli. Yang di sebelah offer ini adalah harga jual. Nah, ketika orang mau beli saham Astra, itu dia harus berani beli berapa gitu. Berani beli berapa? Ya enggak? Berani beli berapa? Kata kuncinya itu, berani beli berapa. Kalau orang mau beli barang kan pengennya beli di harga yang murah, ya enggak?
maka orang yang beli itu biasanya cenderung pengen harganya murah. Makanya di sini 5.225, 5.200, 5.175 sampai ke bawah kan terus menurun. Ya berarti orang yang berani beli cuma 5.000 itu berarti dia akan dapat sahamnya nggak langsung dapat, tapi nanti dulu kalau memang harganya nyentuh 5.000. Jadi antre dulu teman-teman. Kalau saya nggak mau antre, gimana caranya Pak? Caranya adalah kita harus beli di harga offer yang ada di sini. Ya, harga offer itu kan harga yang ditawarkan oleh orang yang mau beli. Di sini misalnya ada 5250. Ya udah, tersedia 1000 lot, beli aja 5250. Tapi kan jatuhnya lebih mahal daripada harga pasaran. Nah, gitu ya. Jadi kekuatan permintaan dan penawaran inilah yang menggerakkan harga saham. Ya, kekuatan permintaan dan penawaran inilah yang menggerakkan harga saham. Ya, terus di sini ada 5275, 5300 dan lain sebagainya sampai ke bawah. Orang kalau mau jual barang itu pengennya dibeli dengan harga tertinggi kan. Maka dia trennya dari atas sampai bawah itu semakin tinggi, bukan semakin rendah. Maka orang yang masuk di daerah ini, daerah bawah ini, itu dapatnya akan lama, nggak langsung dapat dia beli. Tapi bisa nanti dulu, karena antre, masih antre. Karena harga sekarang ada di 5225. Lalu bagaimana harga itu terbentuk? Ketika ada kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Oke, sekarang saya kasih contoh, di sini ada 5225. Nah, ketika harganya itu 5225, terus tiba-tiba saya datang dengan nilai 10.000 lot. Saya mau beli 10.000 lot di harga berapa? Misalnya saya beli di harga karena 10.000 ya, 5325. Maka harga yang terbentuk nanti adalah 5325, teman-teman semua. Maka harga saham dinyatakan naik. Dari 5225 ke 5325 adalah naik. Karena ada orang yang beli di pos harga itu. Ada orang yang beli di situ. Nah, kalau teman-teman seorang yang modalnya untuk investasi saham itu kecil, ya, pasti kan akan terombang-ambing oleh gerakan-gerakan seperti itu. Saya punya duit lebih banyak kok. Sehingga saya punya lot saham yang lebih banyak. Lot itu lembar ya, kalau teman-teman belum tahu. Lot itu jumlah lembar. Jumlah lembarnya itulah. Saya punya 10.000 lot kan banyak. Coba kalau teman-teman punya cuma 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, ya itu kan akhirnya jadi apa? Bulan-bulanannya orang-orang yang punya semakin banyak lotnya. Gitu. Yaitu karena mekanisme permintaan dan penawaran seperti itu, ya. Jadi antara tarikan-tarikannya itulah yang membuat harga itu naik sama turun, gitu, ya. Nah, jadi kawan-kawan sekarang sudah memahami bahwa ada tarikan antara permintaan dan penawaran, ya. Nah, maka kita sekarang lihat kok bisa ada konsep namanya EMH. Jadi EMH itu begini, karena tadi ada tarikan antara permintaan dan penawaran, ya, permintaan dan penawaran. Maka yang akhirnya jadi harga itu kan merefleksikan informasi. Itu EMH. EMH itu bilang bahwa harga 5225 itu adalah cerminan dari laporan keuangan yang bagus, kinerja perusahaan, apalagi misalnya kualitas manajemen dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya ini naik 6.000, oh berarti laporan keuangannya bagus. Perusahaan itu sedang memiliki kinerja yang bagus, laporan keuangannya memiliki profit yang tinggi, itu MH. Jadi pendekatannya lebih pendekatan rasional. Rasional dong, wong dia bagus. Pasti harganya naik. Ya, gitu. Nah, tapi dia itu didebat oleh teori lagi namanya behavioral finance. Ya. Nah, behavioral finance itu kebalikannya, bahwa si EMH itu enggak betul. Market itu sebenarnya adalah persepsi atau perilaku dari orang-orang yang ada di dalam market. Misalnya saya pembeli, saya mau beli harganya 7.000, ya saya beli aja. Nanti harga terbentuk benar-benar 7.000 loh. Ya, karena apa? Perilakunya. Karena apa saya? Saya overconfident, saya terlalu percaya diri. Atau saya menganggap saya sangat cinta dengan perusahaan ini, tanpa saya melihat itu bagus atau enggak. Nah, gitu. Jadi behavioral itu lebih mendekati ke perilaku orangnya. Jadi itulah yang membedakan antara EMH dengan behavioral. Ya. Nah, behavioral itu kalau lebih lanjut kita bahas banyak sekali ya. Ada namanya representativeness bias, ada confirmation bias, framing dan lain sebagainya. Itu nanti bisa berjam-jam nanti ya. Nah, saya yang penting intinya adalah behavioral finance itu adalah keperilakuan. Perilaku orang-orang yang investasi di pasar modal gitu.
Nah, sekarang closing ya. Sudah maknanya seperti itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Nah, sekarang closing dari saya statementnya apa? Nah, sekarang ini banyak sekali investasi-investasi bodong. Ya, investasi bodong itu investasi yang enggak jelas gitu loh. Ini saya coba lihatkan beberapa beritanya yang ada di mass media. Ada ini ya misalnya, terseret kasus investasi bodong 28 miliar. Tersangka diserahkan ke kejaksaan. Jadi walaupun sistemnya sudah sangat sempurna ya teman-teman semua, tapi investasi kayak gini tuh masih banyak ya. Jadi orang itu menunjukkan bahwa masih percaya akan namanya profit yang tinggi ya, akan namanya dia bisa kaya dari saham, dia bisa memiliki rumah dari saham. Memang bisa teman-teman, memang bisa teman-teman. Tapi kalau hemat saya ketika saya menyimpulkan dari pasar modal yang ada itu adalah ketika kita siap untuk untung besar, pasti siap untuk rugi besar juga gitu loh. Karena apa? Tadi ada sifat tarikan antara permintaan dan penawaran. Celakanya kalau kita itu punya lembar saham cuma sedikit ya kita hanya akan jadi sapi perah bagi orang-orang yang punya lembar saham lebih banyak gitu. Maka sebenarnya kalau masyarakat itu bisa peduli akan sifat dari investasi itu, maka harusnya investasi bodong itu nggak ada, investasi yang bohong-bohongan itu nggak ada orang yang terpercaya. Nah maka lewat kajian ini kan saya ingin menegaskan bahwa investasi itu harus hati-hati, bahwa yang namanya return yang tinggi ya atau mungkin laba yang tinggi itu pasti selalu diiringi dengan risiko yang tinggi apapun itu. Kalau Anda nabung 5 juta itu uangnya nggak akan naik karena nabung itu nggak akan dapat penghasilan apa-apa gitu loh ya. Tapi kalau sekarang kita investasi tanah misalnya, tanah itu kan di dunia tidak pernah bisa berkurang, ya. Dia pasti akan selalu sama jumlah tanah itu segitu, ya. Nah maka investasi kita tidak akan bisa mudah untuk turun gitu loh. Tapi resikonya besar jelas. Karena apa? Karena tanah itu nilai transaksinya pasti tinggi gitu atau besar gitu ya. Nah seperti itu. Jadi di dalam keuangan selalu return tinggi pasti diimbangi dengan risiko yang tinggi juga. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa jangan terlalu apa istilahnya ya? Cinta mati sama produk-produk keuangan, ya. Jadi saya itu orang keuangan yang memang sangat hati-hati dengan keuangan. Sorry to say, karena apa? Karena apa? Kita lihat basicnya aja. Saya nggak bawa uang nih. Kalau teman-teman semua megang uang 10.000, Anda lihat kertasnya, kan segini ya. Itu kalau Anda print ya, print di printer ya, kertas ukuran segitu, print warna, apa ya harganya 10.000. Itu yang saya kenapa saya harus hati-hati dengan produk keuangan, karena basicnya adalah uang. Uang itu seperti itu, ya. Jadi uang itu nilai intrinsiknya lebih rendah daripada nilai aslinya. Itu yang menjadi kewaspadaan kita terhadap uang gitu loh. Jadi kalau sebisa mungkin uang itu diinvestasikan pada sektor real aja. Kita buat usaha, kita buat beli tanah. Tanah itu termasuk real, kita beli sawah. Jadi kembali ke basic kita, kembali ke pedesaan gitu ya. Pedesaan itu justru kalau orang-orang zaman dulu tuh kalau kita lihat punya tanah itu berhektar-hektar gitu ya. Punya tanah berhektar-hektar gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu orang yang banyak utangnya daripada tanahnya gitu ya. Jadi sekarang itu orang rumahnya kecil-kecil tapi utangnya banyak gitu ya. Tapi kalau dulu itu nggak ada utang gitu loh. Nggak ngetren nggak kayak zaman sekarang gitu loh. Nah itu suatu pelajaran penting bahwa hati-hati. Karena nilai intrinsik uang itu selalu lebih rendah daripada nilai aslinya. Ya. Nah dari situ berarti apa? Kesimpulan yang ketiga yang terakhir adalah jangan terlalu lama megang uang. Punya uang 1 miliar dalam bentuk cash. Itu lebih merugikan daripada punya usaha nilainya asetnya 1 miliar. Karena ini usaha. Sedangkan yang satu adalah uang. Uang itu nilainya terus turun loh teman-teman. Karena ada inflasi, ada penurunan nilai mata uang dan sebagainya. Ya karena nilai intrinsiknya itu selalu lebih rendah daripada aslinya. Makanya nilainya selalu turun. Anda beli laptop hari ini 5 juta, bisa Core i3 misalnya gitu ya. Nanti 10 tahun depan nggak mungkin Core i3 itu 5 juta. Nah itu aja. Panjang sekali penjelasan saya. Mohon maaf sebelumnya. Semoga bisa tercerahkan teman-teman semua. Dan teman-teman yang di YouTube bisa memahami apa yang saya berikan. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doni atas penjelasan pemaparan yang begitu panjang kali lebar ya, karena tadi sepertinya hanya berusaha menjelaskan 1+1 ya yang terkait dengan akuntansi di neraca dan segala macam ya. Dan tadi juga penjelasan sangat menarik. Ketika seseorang itu memiliki uang atau memiliki harta, berarti kan dia lebih baik untuk melakukan investasi ya pada hal-hal yang mana nilainya itu cenderung naik. Nah, berarti kan juga ketika seorang memiliki perusahaan, berarti harus memiliki yang jadi untuk investasi pada sesuatu yang memang juga bisa menghadapi perkembangan zaman ini juga, yang mana nanti bertambah waktunya, terus kemudian zamannya tambah berkembang, juga nilainya bisa tambah naik juga. Maka itu tadi para pemirsa kanal YouTube McVision Indonesia yang kita telah membahas dan mendiskusikan terkait dengan tadi yang pertama GCG ya, terus kemudian yang kedua adalah terkait efisiensi pasar. Maka ini adalah pembahasan yang begitu menarik yang mungkin perlu kita dalami lagi ya setelah ini, dan adakan diskusi berikutnya lagi. Dan itu sangat kami selaku moderator di kajian ilmiah dari Yayasan McVision Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Bapak Budi Utomo dan juga Bapak Doni Rizky. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.